Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala nabiyina Muhammadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang kami takdimi Ustaz Haji Munir selaku pengasuh Yayasan Al-Abror, yang kami hormati Ustaz Muhammad Sufyan Fahri selaku materi pada hikmah Ramadan kali ini, dan tak lupa pula seluruh remaja TPQ Al-Abror Bimbaan, sahabat-sahabat santri, seluruh hadirin dan orang hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh hidayah ini. Kedua kalinya salat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang-terang yang pada saat ini kita rasakan. Saya sebagai pembawa acara hikmah Ramadan kali ini akan membacakan penutup acara. Acara yang pertama ialah pembukaan, memasuki acara kedua ialah hikmah Ramadan, acara yang terakhir ialah penutup sulus doa. Memasuki acara pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sebelum memasuki acara kedua ialah membacakan profil materi. Beliau bernama Muhammad Fahri Sofyan, alat bimbaan Panji Subondo, tempat tanggal lahir Subondo 6 Oktober 1961. Langsung saja kepada Ustaz Muhammad Fahri Sofyan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Nastaghfirul istamana wa ahluna wa aslafuna wa ahbabuna salihun. Allahu yudhilu niyatina fi diyadihi wa amalana fi amalihi ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah ila khairat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram lahumul Fatihah. Ya Rabbi ya Sayyidina Subhanahu Mustaqim Siratal Mustaqim wa ila jami'il awliya wal ulama wa syuhada wal fuqaha wa sholihin aina ma kanu min masyariqati ila rabbiha maqsudun nabi sultan al awliya Sayyidina Syekh Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa usulihi wa furu'ihi wa syaikhal baitihi inna Allah yasma'u wa yahdi bi hidayatihi wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa amina wa rahmatina wa jadina wa jadatina wal masyayikhina wa muhallimina wa jami'i ahlina wa asrina wa sa'il kubur min al-mu'minina wal nar wa bismillah wa ghafarallahu lana wa lakum wa rahimahumullah syahidillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Rahman ya Rahim ya Suratul Mustaqim Suratul Mustaqim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanahlu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudda bihi al-hawa'i wa tunlu bihi al-raqib wa bismi al-rahmani wa yustasqalu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasi fi 'adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanahlu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudda bihi al-hawa'i wa tunlu bihi al-raqib wa bismi al-rahmani wa yustasqalu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa
واستعادة كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به القرب وتطاب بها وتنال به الرغائب وحسن العواقب واستسقى الغمام بهدي القريب وعلى آله وصحبه في كل ركعة ونفس بعدد كل معلوم برحمتك يا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kaunaini wassaqalain sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan mukarramin, para alim, para asatid, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus akhil mahbub, akhil fillah Al-Ustaz Ahmad Munir selaku pengasuh Yayasan Al-Abrar di RT 2 RW 3 Mbaan, Kelurahan Mbaan, Panji, Situbondo. Para hadirin, hadirat, khususnya adik-adik sekalian yang tentu saya sayangi. Sengaja saya berdiri biar yang di belakang juga jelas, ya, kelihatan ke saya, biar tahu gantengnya saya. Kedua ini. Kalau saya duduk, tentu yang di belakang kan kelihatan. Khawatir nanti protes. Oh, Ustadz, enak di depan kelihatan, saya kelihatan. Mumpung belum diprotes, makanya saya ambil langkah duluan. Baik, Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ini istilahnya atau istilah Madura itu apa, cancok kau. Orang ibarat orang mereka ada itu, cancok, kamu di kau, gitu. Nah ini saya juga, status saya sekarang ini begini, seperti itu. Jadi beritahu, katanya yang asli akan menjadi pemateri hari ini itu kebetulan berhalangan untuk menyampaikan materi di forum ini. Maka akhirnya ia tidak berkata pun. Saya dikantor, ya sekarang ini tahu gitu. Ini tahu sekarang. Artinya saya sekarang menyampaikan materi sesuai yang menjadi topik di forum ini, yaitu hikmah Ramadan. Bapak dan
saudara sekalian, di kesempatan kali ini, walaupun kan terkau, walaupun sergap pas akau, gitu, saya berusaha mencoba membawa oleh-oleh 3 paket. Itu pun kalau Anda sepakati, katakanlah 3 in 1. Karena ini Ramadan, jadi paket 1 itu tentang perlunya dan mengapa atau apa fadilahnya kita berkumpul hari ini dalam rangka mengaji, dalam rangka mempelajari suatu kajian keilmuan. Kemudian yang kedua, paket kedua tentang Ramadan dan puasanya. Paket ketiga tentang zakat. Karena di ending dari kegiatan Ramadan itu ditutup dengan zakat, khususnya zakat fitrah. Ini ada 3 paket. Paket 1, 2, 3 disepakati apa enggak kira-kira? Apa mau paket yang lain? Monggo silakan, saya memberi kesempatan request kepada audiens, kepada Anda sekalian. Sepakat? Sepakat. Baik, kalau sepakat saya kaji satu persatu. Walaupun mudah-mudahan waktunya tertutup. Bapak dan Saudara sekalian, bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa hadir di majelis ini, majelis taklim dalam rangka kajian keilmuan, mengkaji atau mengaji ilmu di dalam memanfaatkan waktu, kesempatan yang diberikan Allah berupa kesempatan sehat walafiat dan kesempatan waktu. Kita sudah diberi sehat, sehingga dengan demikian kita bisa hadir. Kita diberi kesempatan waktu, dan kita alhamdulillah diberi pandai oleh Allah memanfaatkan waktu itu untuk hadir ke tempat yang baik, tempat yang diridhoi Allah, yaitu majlisil ilmi, majelis ilmu seperti sekarang. Bersyukur karena 2 nikmat yang diberikan Allah ini sering dilalaikan oleh manusia, oleh kebanyakan manusia. Nabi sendiri sudah menegaskan hal itu, sebagaimana beliau menyatakan, ni'matani maghbunun. 2 nikmat yang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia, sering manusia melalaikan, sering manusia tidak menggunakannya dengan baik. Apa 2 nikmat itu? As-sihhah wal farah, yaitu nikmat diberi kesehatan, bisa pulih, bisa kelbu, bisa macam-macam. Ya. Bisa kelbu saja dengan nikmat yang paling besar itu. Betul tidak coba? Saya mencoba ini bisa menjadi ilustrasi, ini bisa menjadi sebuah renungan. Pernah teman saya opname di rumah sakit. Sakitnya sakit sesak nafas. Hanya ngomong belum mati tapi ngomong belum. Begitu nyampe rumah sakit, ditangani dokter. Nah, di antaranya kemudian diberi tabung oksigen, diberi bantuan oksigen, udara yang namanya oksigen. Udara yang kita hirup, setiap kita bernafas kan oksigen namanya, atau rumus kimianya itu O2. Nah, saya tanya, kebetulan waktu itu sudah tabungnya kecil, bukan tabung yang besar kayak uang kelas itu, bukan. Kecil. Saya tanya, tabung seperti ini berapa harganya atau biayanya?
Jawabnya 40.000. Terus penggunaannya berapa lama? Saya tanya lagi. Jawabnya hanya 2 jam. 40.000 untuk 2 jam bernafas. Padahal kita butuh bernafas minimal 24 jam. Coba kalikan 40.000 kali 24 jam dibagi 2 berapa? 12 dibagi 4.000 40.000 berapa? Matematiknya katanya sudah sekolah, sudah kelas berapa sekolahnya? Hah? Paling tidak belajar matematika 6 tahun di SD, tambah SMPP 3 tahun, tambah SMPA 3 tahun, berapa? 12 tahun. Masa 4 kali 12 gak bisa? Ayo kira berapa itu belakang itu? Hah? Berapa tadi? 48. Tak jelas saya. 48. 48 apa itu? 480.000. Itu dalam sehari iya, betul. Dalam sehari 480.000, butuh uang 480.000 untuk bernafas sehari semalam, untuk bernafas normal. Kalau 10 hari bagi kita 800 kan? 4.800. 10 hari butuh biaya untuk bernafas 4.800. Kalau 1 bulan 30 hari 4.800 kali 3 berapa itu? Berapa? 14.400 sekian katanya. Ambil berani matematika. Si pelajar. Ya, 1 bulan untuk biaya bernafas saja itu butuh 14.400 sekian. Itu kalau kita beli. Ternyata Allah telah dengan mas kasih sayangnya, dengan rahmatnya menggratiskan oksigen di sekitar kita untuk kita hirup tanpa bayar. Coba kurang apa Allah pada kita? Itu baru kepentingan untuk bernafas, belum kepentingan bergerak. Kita butuh glukose, butuh gula darah. Betapa besarnya karunia Allah telah diberikan kepada kita, termasuk nikmat sehat itu. Makanya harus kita syukuri, kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Termasuk hari ini, alhamdulillah kita dibimbing hati oleh Allah untuk datang ke majlis taklim seperti ini. Majlis yang insya Allah diridhoi Allah SWT. Para hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, 2 nikmat tadi, nikmat sehat walafiat sering diabaikan. Banyak lupanya kita kepada Allah bahwa ini karunia Allah, bahwa kita bisa bergerak karunia Allah, bahwa kita bisa bernafas karunia Allah, bahkan kita bisa makan nyaman, agak cukup apa misalnya, cukup kering misalnya. Itu ibadah dari Allah SWT. Kita tidak bisa memilih bukan karena kulit ini, karena digerakkan oleh Allah. Kita bisa bernafas karena dibisarkan bernafas dengan disediakan peralatannya, paru-paru, hidung, kemudian pipa dari hidung ke paru-paru, bahkan disediakan bahannya itu oksigen secara gratis. Jadi kurang apa Allah SWT kepada kita? Dan marilah kita selalu gunakan akal pikiran kita ini untuk merenungi limpahan karunia Allah yang selalu diberikan kepada kita ini, supaya kita menjadi orang yang selalu pandai bersyukur. Bapak dan saudara sekalian, hadir ke majelis ilmu seperti ini kalau di bulan Ramadan, itu kata Nabi, kutiba bikulli qadamin, kata Allah bikulli qadamin ibadah tasawuf. Man hadara majlis ilmu fi Ramadan
kata Allah lau fi bikulli qadamin ibadah sana. Kata Nabi, siapa yang datang ke pengajian di bulan Ramadan dalam rangka untuk ta'allum, dalam rangka mencari ilmunya Allah, untuk nanti dipraktekkan dalam bentuk ibadah kepada Allah, maka kata Nabi, kata Allah lahu, Allah mencatat kepada orang itu bikulli qadamin, setiap langkah yang dilangkahkan kakinya menuju pengajian dicatat oleh Allah ibadah hasanah, sama dengan beribadah setahun suntuk. Setiap langkah menuju pengajian, setiap langkah kaki yang dilangkahkan oleh kita menuju pengajian di bulan Ramadan, Allah mencatat, membalas dengan balasan orang itu dicatat oleh Allah beribadah selama setahun. Setahun penting. Coba bayangkan setiap langkah. Padahal ini yang dari sekitar sini, kan sebagian ini kan ada yang dari daerah berbagai daerah, mungkin ada yang dari Semagus atau mungkin dari Al-Jasa. Coba itu kalau dari Semagus ke sini berapa langkah ya? Coba ini yang dari Semagus berapa langkah kamu ke sini? Itu. Atau yang dari sekitar sini ada 100 langkah mungkin. Tinggal itu. Kalau 100 langkah berarti sama dengan ibadah 100 tahun. Bayangkan betapa diobralnya pahala di bulan Ramadan ini oleh Allah SWT, dan betapa tinggi dan mulianya orang yang mencari ilmu, terutama di bulan Ramadan ini. Coba, besar sekali pahalanya. Setiap langkah oleh Allah dibalas dengan balasan pahala. Orang itu dicatat beribadah selama setahun suntuk. Bukan sampai di situ saja. Bahkan wa yakunu ma'i tahtal arsy, bahkan orang itu nanti di akhirat, ketika di mahsyar, ketika alam ini dihancurkan oleh Allah dengan peristiwa besar yang namanya kiamat, dan itu pasti terjadi, dan terjadi tidak ada yang setahu siapapun di antara siapapun di dunia ini, bahkan mereka Jibril sekalipun tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Karena ilmu indallah, ilmunya kiamat kapan terjadi hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi, dan tidak bisa siapapun memprediksi kiamat itu kapan terjadi. Kemudian ada isu-isu bahwa kiamat akan terjadi tahun sekian, itu nggak benar, nggak perlu dipercaya. Kalau orang beriman seperti kita, percayanya hanya kepada apa yang dikatakan Allah di Al-Quran. Innama ilmuha indallah. Ilmunya tentang kiamat ada dalam kekuasaan Allah, ada dalam ilmunya Allah. Kapan kiamat atau alam semesta yang akan dihancurkan oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, ketika kiamat selesai, kemudian mati semua, bahkan malaikat Israel mencabut nyawa, terakhir tinggal malaikat Israel dengan Allah. Ya Allah, gimana sih ini Allah? Masa saya sendirian? Tidak ada temannya. Semua mati banyak. Malaikat yang lain, termasuk malaikat Jibril, mati semua. Hanya tinggal malaikat mencabut nyawa yang ditugasi mencabut nyawa, yaitu malaikat Israel dengan Allah. Singkat cerita, kemudian Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa sendiri, dan kemudian dia mati. Dan hanya Allah sendirian. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah sendirian. Nah, kemudian setelah itu peristiwa setelah hancurnya alam semua mati, kemudian Allah menurunkan hujan, namanya hujan meni ya, hujan meni. Selama 40 hari 40 malam, maka setelah itu manusia bangkit dari kuburnya. Lalu kemudian ketika manusia bangkit dari kuburnya ini sudah tidak berubah wajah seperti wajah asli, seperti waktu hidup dunia seperti ini. Tetapi suratuhu, menurut hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal, itu suratuhu isna asyara suratan. Ada 12 macam rupa manusia ketika dibangkit dari kuburnya. Ada 12 macam rupa kata Nabi. Apa aja 12 macam rupa? Ya, saya singgung satu-satu aja ya. Kalau disebut semua panjang, tidak selesai sampai isya. Yang pertama yaitu suratu kalfanazir.
wajah orang itu, bentuk tubuh orang itu, kalau khanazir kata Nabi, seperti celeng, seperti babi. Kalau di hutan namanya celeng, kalau di kampung-kampung disebut babi. Hewannya satu ya seperti itu, coklat, asiong, kemudian hitam biasanya, warnanya hitam, bulunya ter-ter, bentuknya terkotoran gitu. Itu babi atau celeng. Nah, orang yang besok dibangkit dari kubur, ada yang tubuhnya di dunia seperti ini gantung gagah, tapi ketika dibangkit dari kubur dia akan oleh Allah dirubah dalam bentuk wajah celeng, dalam bentuk rupa celeng, dalam berupa tubuh dan wajah persis babi, persis celeng. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang ini kok ketika dibangkit dari kubur berwajah celeng, Allah berubah tubuhnya seperti celeng, ya Rasulullah? Ketika Nabi menjawab, haula'il ladzina yatahawwaluna shalah. Itulah tandanya orang yang waktu hidupnya di dunia yatahawwaluna shalah, sering mengentengkan salat waktu, sering melalaikan salat waktu, sering mengabaikan salat waktu. Makanya jaga salat ya. Jaga salat. Salat merupakan kunci keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Salat. Untuk yang seterusnya nanti kapan-kapan lagi ya dengan saya ya waktunya betul ya. Nah, kemudian begitu dan bangkit dari kubur, kalau digiring semua manusia ke mahsyar. Di mahsyar itu, mahsyar itu lapangan yang sangat luas, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Disitulah manusia dikumpulkan dari umat Nabi Adam sampai manusia terakhir yang menuju kiamat. Dikumpulkan di situ. Laki perempuan campuran. Kumpulkan semua. Nah, Bapak dan saudara sekalian, pada saat sudah manusia kumpul semua, itu kemudian kata Nabi, inna syamsa tadnu yaumal qiyamah hatta yablughal qulub nisfal udhun. Pada waktu manusia sudah kumpul semua, kemudian Allah mendekatkan matahari. Waktu itu tidak ada naung ya, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa, tidak ada tempat bernaung. Allah kemudian mendekatkan matahari, yang Allah ciptakan matahari baru, bukan matahari yang sekarang ini, yang panasnya tentu lebih dahsyat dari panas matahari sekarang. Ya, kata Nabi, kemudian matahari itu tadnu, didekatkan, matahari itu kemudian mendekat. Ya, ala rusul khalaik, terhadap seluruh manusia, terhadap seluruh kepala manusia yang kumpul di mahsyar. Hatta yablugh qulub nisfal udhun, sampai dari saking dekatnya. Berapa dekatnya? Kalau menurut orang tua kuno disebut dekatnya sekitar sakelan. Sakelan panas kan, hancur kita. Kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub itu disebutkan miqdaru mailun, sekitar 1 mil. Jarak matahari dengan kepala manusia pada waktu di mahsyar itu sekitar kurang lebih 1 mil jaraknya. 1 mil kalau sekarang, hitungan sekarang untuk akhirat. Karena hitungan sekarang matematika dunia dan matematika akhirat beda. 1 hari di dunia ya 1 hari, 24 jam. Tapi 1 hari akhirat sama dengan 50 alf sanah, kata Allah dalam Quran. 1 hari akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi 1 hari akhirat pada saat saya ketahuan kode itu 1 hari akhirat. Makanya beda matematika akhirat dengan matematika dunia. Nah, kalau jarak 1 mil kalau hitungan sekarang itu 1 mil itu 1680 meter atau sama dengan 1 kilo 680 meter alias 1,5 kilo lah kurang lebih. Itu jarak 1 mil. Nah, pada waktu itu matahari mendekat ke kepala kita sekitar 1 mil itu atau sekitar 1,5 kilo lah kalau hitungan sekarang. Atau nanti hitungan akhir, hitungan Allah itu saking teriknya, panasnya matahari pada waktu itu sampai ya berbul mulut kata Nabi nisfal itu sampai manusia banyak keringat dan keringat yang bercucuran sampai menggenang
sampai keringatnya menjadi lautan, dan banyak manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri. Karena disebut tenggelam karena isparuh ujung sampai separuh telinga kata Nabi. Jadi banyak manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri. Pada waktu itu. Tetapi orang yang datang ke pengajian di bulan Ramadan, kata Nabi tadi, selain kata Allah lahu bi kulli qadamin ibadah sana, selain dipahalai oleh Allah, dibalas dengan balasan satu langkahnya menuju pengajian itu dibalas dengan sama dengan ibadah setahun suntuk, tapi wa yakunu ma'i tahtal arsy, bahkan dia nanti di akhirat akan bersama kanjeng Nabi. Orang itu akan bersama Nabi yang datang ke pengajian di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah niat ngaji, diajak bersama kanjeng Nabi tahtal arsy, di bawahnya arsy, di bawah payungnya Allah yang namanya arsy, sehingga tidak ketemu dengan panas. Ini di antara keutamaan fadilah kita hadir di majelis taklim di bulan Ramadan seperti ini. Oleh karena itu kita harus syukuri, selain kita mensyukuri nikmat sehat walafiat, tapi juga kita mensyukuri diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir ke majelis taklim seperti ini. Bapak dan saudara sekalian yang saya cintai, yang saya sayangi, selain itu besok di akhirat yang akan dipayungi oleh Allah ada sab'atun, kata kanjeng Nabi ada sab'atun. Ada 7 golongan orang yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, yang nanti juga akan dipayungi dengan arasy Allah ketika di mahsyar, sehingga ketemu dengan terik panasnya matahari. Selain orang yang datang ke pengajian di bulan Ramadan, apa siapa? Saya tidak menyebut 7-7-nya, karena kalau menyebut 7-7-nya sudah tentu dengan maghrib ya. Ini sudah tinggal beberapa menit ini. Ya. Saya sebut yang pokok-pokok aja yang berkaitan dengan, terutama dengan Anda sekalian. Di antaranya syabun nasya' fi ibadatillah. Di antara 7 itu, di antara 7 golongan orang yang juga akan dipayungi dipayungi dengan arasy Allah di saat tidak ada tempat bernaung di mahsyar yang panas matahari, sangat panas, sangat terik pada waktu itu. Saking teriknya matahari, saking panasnya matahari, sampai-sampai ada sekelompok orang pada waktu itu berseru kepada Allah, ya Allah, kalau kami memang mau dimasukkan neraka, segera aja ya Allah, jangan kayak gini, terlalu panas dan kuat. Segera aja kami masukkan neraka. Padahal neraka itu lebih panas lagi, ya, di panasnya matahari di mahsyar itu. Iya, betapa tidak? Kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat Jabir, Nabi ditanya, ya Rasulullah, seperti apa sih panasnya neraka besok ya Rasulullah? Ya. Rasulullah menjawab, ya Jabir, narukum hadza juz'un min sab'ina juz'an. Panasnya neraka Jabir nanti di akhirat itu 70 kali lipat dari panasnya api di dunia. 70 kali lebih bagian daripada bagiannya api yang ada di dunia. Betapa dahsyatnya panasnya api neraka ini. Orang pada waktu itu tidak kuat dengan teriknya matahari, minta segera diturunkan di neraka. Karena tidak kuatnya terhadap teriknya matahari. Betapa saking panasnya di mahsyar. Nah, orang yang 7 golongan yang juga akan dipayungi oleh panas, oleh arasnya Allah di akhirat di mahsyar, sehingga tidak ketemu dengan panas, tidak ketemu dengan terik matahari. Di antara 7 golongan itu adalah syabun, pemuda, nasya' fi ibadatillah, yang selalu setiap harinya waktunya banyak dicurahkan untuk senang beribadah kepada Allah, senang mencari ilmu, mempelajari ilmu, senang belajar, senang ngaji, senang baca Quran, senang sholat berjamaah, senang berzikir, senang berpuasa, senang berselawat. Nah, pemuda yang gini ini, itu yang besok diantaranya oleh Allah, ketika di mahsyar, di saat tidak ada naungan, dia akan dipayungi oleh Allah dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian yang saya sayangi, masih ada 7 menit. Masih ada 7 menit. Tadi masih bisa jos saya. Jadi beruntunglah kita, beruntunglah kamu sekalian yang pemuda-pemuda remaja ini yang setiap harinya bergelut dengan ilmu, mengaji, ya. Setiap harinya baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya. Setiap harinya sholat berjamaah, setiap harinya sering bersolawat.
merasa berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah telah dijadikan remaja atau pemuda yang selalu nasyat fi ibadatillah, selalu cenderung untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan adik sekalian, orang hadirin pengajian itu jaminan dari Allah lewat sabda dan Nabi, tidak hanya seperti yang saya sebutkan tadi. Itu kalau di bulan Ramadan. Tetapi kalau dia misalnya sampai ajal mati di tempat pengajian, atau ketika mau berangkat ke pengajian dalam perjalanan, atau pulang dari pengajian, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, maka matinya digolongkan mati syahid. Mati syahid itu langsung masuk surga. Senang nggak kira-kira kalau mau masuk surga? Senang nggak? Langsung masuk surga. Walaupun syahidnya syahid fil akhirah. Syahid fil akhirah artinya dia di akhirat mendapat kedudukan derajat sebagaimana orang mati syahid berperang membela agama Allah seperti para sahabat bersama Kanjeng Nabi melawan orang kafir Quraisy. Cuma karena kedudukannya syahid fil akhirah, maka dia tidak perlu dia tetap harus diselesaikan sebagaimana cara menyelesaikan mayit orang Islam, yaitu harus dimandikan, harus disolati seperti biasa. Ya, cuma kedudukannya di mati syahid fil akhirah, mendapat derajat kedudukan seperti orang mati syahid yang berjuang membela agama Allah, seperti para sahabat ketika bersama dengan membela agama Allah melawan orang kafir. Nah, kalau orang yang membela agama Allah ya mati di medan perang, itu syahidnya di dunia dan akhirat, syahidnya di dunia dan akhirat, sehingga dia tidak perlu dimandikan, biarkan darahnya mengalir, tidak perlu disolati, tidak perlu dikafani, langsung dibenam di situ. Nah, itu kalau syahid di dunia dan akhirat. Tapi kalau orang yang mencari ilmu ketika mau berangkat saja, satu langkah kaki ketika dilangkahkan, itu kata Nabi, ghufir lahu qabla an yukhfa. Dia sudah diampuni dosa-dosanya kalau sudah. Dan kalau pun tak boleh pecah kemudian mati, tak boleh pecah, mati, geblak mati, maka sekali lagi matinya termasuk mati syahid yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, oleh karena itu marilah kita rajin-rajin terus mengaji, rajin-rajin terus mencari ilmu, ya, melalui madrasah-madrasah, melalui musola-musola. Bagi yang sudah mampu untuk ke pondok, tentu lebih baik, lebih akan mendalami lagi keilmuan lebih banyak. Silakan mondok di pesantren. Mondok keren. Lebih baik mondok supaya keren. Baik, Bapak dan Saudara sekalian, sebenarnya materinya masih baru paket 1, itu pun baru seperempatnya. Belum sampai ke paket 2 dan 3. Ini sudah tinggal 3 menit. Kalau dituduhkan tak foto nanti. Ya, kira-kira bisa saya cukupkan saja. Ya, sambil itu sudah buka malah. Berjam saya orang mati. Baik, sudah sirine ini berarti sudah tanda buka. Kita sudahi acara pengajian ini dan silakan monggo untuk mulai berbuka, menikmati hidangan dan minuman yang sudah disediakan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.